perbedaan perilaku ini. Jadi, salah satu perbedaan biologis paling penting itu ada di bagian otak yang namanya hipotalamus. Bagian inilah yang jadi mesin pendorong banyak banget pola perilaku kita, terutama yang ada hubungannya sama insting untuk bertahan hidup dan melindungi diri. Nah, hipotalamus ini tuh ibaratnya pusat kendali buat hal-hal kayak rasa aman dan perlindungan, rasa lapar dan haus, tidur, bahkan soal ego dan status. Karena ukurannya di pria cenderung lebih besar, makanya insting untuk melindungi dan menjaga itu bisa jadi lebih dominan. Ini ngejelasin kenapa secara biologis pria sering banget punya program sebagai pelindung. Ini nih pertanyaan sejuta umat dalam hubungan. Kenapa sih kalau ada masalah, cowok cenderung diem dulu, sementara cewek pengennya langsung diomongin saat itu juga? Jawabannya ternyata ada di cara kerja otak mereka. Jadi, gini, waktu pria menghadapi masalah otaknya tuh kayak ngejalanin serangkaian langkah ini, tapi di dalam kepala. Mereka butuh menganalisis dulu, cari solusi, bikin rencana, baru deh mereka ngerasa siap buat cerita. Jadi, bukan berarti mereka nggak peduli ya, tapi sistem operasinya emang butuh waktu buat loading dulu. Oke, sekarang dari semua konsep psikologi dan neurologi yang udah kita bahas, mari kita tarik benang merahnya ke hal yang paling penting. Keamanan keluarga, terutama buat anak-anak kita. Intinya ya ini, dan ini bukan cuma kalimat manis loh, tapi ini beneran strategi perlindungan yang paling dasar. Rasa aman dan bahagia di rumah itu jadi tameng paling ampuh dari segala bahaya di luar sana. Dengerin deh kutipan dari Dr. Aisyah ini, dalam banget. Artinya kalau seorang anak udah ngerasa bahagia, aman, dan dimengerti di rumah, tawaran kebahagiaan instan dari luar, contohnya narkoba, itu jadi nggak menarik lagi. Kenapa? Ya karena dia udah punya fondasi kebahagiaan yang asli dan kokoh di rumahnya sendiri. Kita juga perlu tahu gimana cara kerja bahaya di luar sana. Predator itu nggak nyerang asal-asalan. Mereka nyari celah keamanan di sistem operasi seorang anak, yaitu rasa sepi atau ngerasa nggak dipahami. Mereka nawarin solusi palsu buat masalah yang beneran anak itu rasain. Nah, inilah kenapa benteng kebahagiaan di rumah jadi krusial banget. Jadi, kesimpulan dari semua ini sebenarnya cuma satu. Memahami sistem operasi diri kita sendiri dan orang-orang yang kita sayang, itu adalah bentuk perlindungan yang paling efektif. Paham watak pasangan, paham cara kerja otaknya, dan paham apa yang bikin anak kita merasa aman. Itulah kuncinya. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan. Setelah dengerin semua ini, seberapa dalam sih kita benar-benar ngerti cara kerja unik dari pasangan, anak, atau orang tua kita? Karena justru di dalam pemahaman itulah letak koneksi, kebahagiaan, dan rasa aman yang sejati.